Tuhan Yesus luar biasa bagi kami. Amin, Yesus. Engkau sudah mati dan bangkit di hari ketiga. Amin. Kemenangan terjadi bagi setiap kami orang percaya. Ketika Engkau bangkit Tuhan, maka ada transformasi hidup di dalam kehidupan kami. Kami mengalami kebangkitan rohani Tuhan. Yes. Kami mau itu Tuhan. Ya. Kami mau itu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau mendaratkan firman itu di hati kami Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap kami. Karena firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa bagi setiap kami. Haleluya, kami mau sambut dengan sukacita damai sejahtera. Dan hari ini sungguh-sungguh hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan Yesus menang. Haleluya. Hari ini tema firman Tuhan, melalui kebangkitannya kita akan mengalami kebangkitan rohani. Amin. Setiap saudara taruhkan tangan di dada, setuju dengan saya, katakan, aku mau mengalami kebangkitan rohani. Aku mau mengalami kebangkitan rohani. Sekali lagi saudara, aku mau mengalami kebangkitan rohani. Oke. Setiap saudara semakin haus di dalam Tuhan, semakin semangat di dalam Tuhan, menjelang kedatangannya untuk menjemput kita orang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca nats firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 5 dan istri saya bisa membantu untuk membacakannya. Lukas 24 ayat 1 sampai 5. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Puji Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membaca kejadian tentang kebangkitan Tuhan Yesus tertera di dalam surat atau Injil atau kitab Matius, Markus, Lukas, juga dalam beberapa surat yang lain disampaikan tentang firman Tuhan ini. Kalau kita percaya, betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, dikatakan di situ ada Maria Magdala, Yohana dan ibu dari Yakobus, Maria juga namanya saudara. Itu termangu-mangu ketika melihat kubur Yesus. Tuhan Yesus sudah gak ada di situ saudara. Saya bisa membayangkan ekspresi ketiga wanita itu dan wanita lain yang datang ke kubur Yesus dengan maksud merempah-rempahi. Dan apa yang terjadi? Wanita ini termangu-mangu karena tidak ada Tuhan Yesus di sana. Dan malaikat berkata kepada mereka, apakah engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Apakah engkau lupa apa yang sudah dikatakannya waktu di Galilea? Dan mereka pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul. Dan dikatakan di ayat selanjutnya bahwa mereka tidak percaya apa yang diberitakan oleh perwakilan wanita ini. Dan dikatakan cerita ini sebuah omong kosong. Kalau mereka tidak percaya, kita bertanya, kenapa mereka tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus padahal mereka hidup 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ratusan mungkin mujizat, hanya tidak ditulis di Alkitab, saudara.
Tapi kenapa pada saat itu mereka nggak percaya dan mereka bilang itu omong kosong? Saudara, apakah Alkitab menulis ini sebuah dongeng? Apakah Alkitab menulis ini sebuah karangan? Ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan mungkin ratusan sekali. Bahkan Bapak Ibu sering membaca kitab firman Tuhan ini. Bagaimana respon kita? Kita percaya nggak Tuhan Yesus bangkit? Percaya Bapak Ibu? Dari mana Bapak Ibu bisa percaya? Dari mana? Dari kitab suci? Apakah kitab suci betul-betul menceritakan itu? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan firman. Iman kita akan muncul. Iman kita akan muncul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya? Mengapa murid-murid Tuhan Yesus mengatakan ini adalah sebuah omong kosong? Dan mungkin Bapak Ibu juga mendengar bagaimana ketika malam Tuhan Yesus akan diadili. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya Petrus dengan semangat melakukan tindakan membela Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Tapi kenapa setelah itu Petrus kehilangan nyalinya, saudara? Kita seringkali menghakimi beberapa apa yang dilakukan oleh para rasul. Tapi kebayang gak kalau kita ada di zaman itu? Apakah kita menyangkal Tuhan Yesus? Atau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan itu berulang-ulang saya renungkan. Saudara, 3,5 tahun tidak membuat cukup murid-murid untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau mereka tinggal bersama Tuhan Yesus 50 tahun pun, kalau mereka tidak pernah memahami firman Tuhan, mereka tidak akan pernah cukup. Saudara, secara singkat saya ceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus setelah diadili, kemudian Tuhan Yesus mengalami penyiksaan. Bahkan setelah itu Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dan sampai Tuhan Yesus mati, singkat cerita, setelah kematiannya pun murid-muridnya tidak ada kekuatan nyali untuk melakukan sebuah tindakan. Bahkan yang mengambil mayat Tuhan Yesus adalah seorang yang bernama Yusuf
dari Arimatea. Dia adalah seorang anggota majelis agama Yahudi yang memiliki hati mengasihi Tuhan, dan dia terpanggil untuk mengambil mayat Tuhan Yesus, sehingga dia mengafaninya dan menguburkannya. Dan pada kondisi seperti itu, murid Tuhan Yesus di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, coba dibaca ulang dalam proses rentang waktu itu, enggak ada murid Tuhan Yesus. Kemana saudara? Ketika mayat Tuhan Yesus sudah diambil dan dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan batu. Dan pada hari ketiga, saudara, dalam perhitungan orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus mengalami proses menjelang kematian antara jam 12 jam 3, dan Tuhan Yesus setelah itu di hari Jumat, di minggu pertama menjelang Paskah, dari jam 3 menuju ke jam 6, setelah lewat jam 6 sore, itu perhitungan Yahudi sudah masuk dalam satu hari, saudara. Jadi ketika Jumat jam 6 itu sudah satu hari, masuk ke hari Sabtu, itu hari kedua, dan Sabtu malamnya, saudara, itu udah masuk hari ketiga sampai Minggu pagi. Itu maksud perhitungannya, saudara. Jadi di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit? Ada kurang lebih 8 proses yang saya perhatikan di dalam pasal 24 di dalam Lukas ini, saudara. Yang pertama, saya sempat beberapa kali saya baca ulang, saya coba buka beberapa tafsir firman Tuhan, karena ada beberapa yang menyampaikan tentang tidak percaya, kemudian ragu-ragu, kemudian mengkonfirmasi. Saya baca ulang lagi, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Jadi ketika proses yang pertama, mereka dengan maksud merempah-rempahi, artinya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus masih menjadi mayat, sehingga mereka datang ke kubur itu untuk merempah-rempahi. Dan ketika bertemu dengan malaikat, mereka baru memahami, wanita ini dengan wanita yang lain, bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit di hari ketiga ketika di Galilea. Baru wanita ini memahami, dan dengan penuh semangat dia menceritakan itu kepada 11 murid dan bahkan orang-orang di sekitar itu. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mendengar kabar ini? Mereka tidak percaya, saudara. Mereka bilang bahwa ini adalah sebuah omong kosong. Kemudian selanjutnya ketika mereka menyampaikan hal ini, Petrus melakukan sebuah tindakan bahwa mau memastikan lagi, dan dia pergi ke kubur itu dan dia melihat betul-betul Tuhan Yesus tidak ada di sana. Dan dalam masa proses ini, Kleopas menuju Emmaus bersama dengan beberapa murid yang lain. Dan dalam perjalanan itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka sedang menceritakan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Yerusalem, atau kejadian yang sedang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menanyakan, dan ketika mereka bercerita bahwa apakah tidak tahu sedang terjadi ini. Dan Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Kamu bodoh. Dan ketika dikatakan kamu bodoh, Tuhan bilang karena kamu tidak percaya kepada kitab para nabi. Kitab para nabi adalah kitab Musa, Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Atau sering disebut, zaman dulu disebut Torah. Dan ketika dikatakan kamu bodoh dan tidak memahami firman Tuhan, itulah yang membutakan pikiran mereka.
Itulah yang membutakan hati mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibawa bertemu dengan rekan-rekan yang lain. Dan ketika selesai di dalam makan, kemudian Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan serta mengucap berkat. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan ketika terbuka, saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus gak ada. Dan mereka cepat-cepat berangkat kembali untuk bertemu dengan murid yang lain dan menceritakan apa yang sedang dikatakan. Murid-murid masih banyak yang belum percaya. Dan ketika itu Tuhan Yesus hadir kembali. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus hadir kembali? Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas-jelas di ayat itu dikatakan bahwa damai sejahtera bagimu. Murid-murid masih bilang itu hantu, saudara. Mana ada hantu bisa bilang damai sejahtera bagimu, saudara. Tapi karena orang dibutakan pikiran dan hatinya, sulit menangkap sesuatu yang baik. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika hal itu terjadi? Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya, memperlihatkan kakinya bekas lubang paku. Bahkan mungkin diperlihatkan semuanya. Dan di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa Thomas tidak percaya sebelum dia mencucukkan tangannya atau jarinya. Apakah orang percaya bisa terjadi seperti itu? Padahal mereka hidup 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Yang jelas-jelas melihat Tuhan Yesus. Berbahagialah kita semua yang tidak melihat Tuhan Yesus tapi percaya. Katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di situ makan ikan goreng, saudara. Kalau hantu nggak bisa makan ikan goreng, saudara. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kenapa mereka tidak percaya? Tuhan Yesus mengulang kembali. Karena mereka tidak hidup dalam firman Tuhan dan tidak percaya kepada kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Itulah kondisi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, mereka tidak percaya. Mereka katakan ini adalah sebuah omong kosong. Apa, saudara? Omong kosong. Kemudian selanjutnya setelah kisah ini, saudara, dalam cerita firman Tuhan ini, dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan Yesus ada poin yang penting yang kita mau gali dari kebenaran firman Tuhan. Pembahasan kita pagi hari ini. Kalau tadi saya sampaikan judul firman Tuhan, melalui kebangkitan Kristus menjadikan kita mengalami kebangkitan rohani. Maksudnya apa, saudara? Ketika Tuhan Yesus mati, bahkan sebelum mati, kemudian dia mati dan dia bangkit di hari ketiga, murid-murid Tuhan Yesus masih gak percaya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dua kata bahwa tidak percaya ini menjadi kehidupan orang-orang pada zaman dulu karena mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Padahal, saudara, kalau saudara percaya bahwa bangsa Israel dari sejak zaman Musa sampai generasi terus, bahkan setelah masa firman Tuhan sudah disahkan, pengalihan dari bahasa Ibrani ke Yunani melalui Septuaginta, saudara. Anak-anak kecil itu sudah harus belajar firman Tuhan setiap hari. Dan mereka mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendidik anak-anak mereka memahami firman Tuhan dari sejak kecil.
Tapi ini tidak membuat mereka percaya apa yang terjadi di dalam kejadian Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin mengutip dua hal yang terjadi setelah kejadian kebangkitan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Bapak Ibu, murid-murid tidak percaya setelah apa yang disampaikan oleh Maria Magdala, kemudian Yohana, kemudian Maria ibu Yakobus dan wanita lain. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada Kleopas dan juga orang-orang yang ketika melihat Tuhan Yesus yang mengatakan hantu, Tuhan Yesus bilang, kalian ini ragu-ragu, kalian ini gak percaya. Bahkan dikatakan dalam perjalanan di Emmaus itu 7 mil jaraknya atau kurang lebih sekitar 8,4 kilometer perjalanan keluar kota. Dan dikatakan mereka bodoh sama Tuhan Yesus. Saudara, kenapa murid-murid gak percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa dikatakan murid-murid itu bodoh sama Tuhan Yesus? Dan kenapa Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan dan mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga berita tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus hanyalah sebuah cerita biasa. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, maka cerita tentang ini pun akan menjadi sebuah cerita biasa. Tapi mari kita memaknai kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus menghidupi firman itu setiap hari. Karena Roma 10 ayat 17 tadi dikatakan iman timbul dari apa saudara? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Bagaimana orang Kristen akan bertumbuh? Bagaimana orang Kristen akan mengalami kehidupan bersama Tuhan Yesus? Kalau dia gak pernah baca firman Tuhan. Maka kekristennya tidak akan mengalami kebangkitan rohani. Mereka adalah orang-orang biasa. Oleh sebab itu kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Mengapa ketika mereka mendapatkan kabar bahwa malaikat dengan jelas-jelas mengatakan Tuhan Yesus bangkit. Tapi apa yang dikatakan oleh ketiga perempuan ini dan wanita yang lain, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya dan mengatakan ini adalah omong kosong. Karena mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi tentang apa yang dinubuatkan tentang juru selamat. Kleopas berharap bahwa juru selamat itu menyelamatkan mereka dari penjajahan. Tapi Kristus datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Kristus datang untuk menebus semua dosa manusia. Dan ketika itu, apa yang terjadi? Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia membukakan hati mereka. Kita baca firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka. Bagaimana mereka memahami firman Tuhan. Setelah mereka memahami firman Tuhan, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus
Ada 3 hal yang dilakukan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pertama, sangat bersuka cita. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu tetap semangat ikut Tuhan? Tetap bersuka cita? Apakah imanmu memble atau imanmu semangat? Karena COVID banyak gereja Tuhan yang rontok, saudara. Yang kedua, apa saudara? Mereka senantiasa ada di bait Allah. Apakah gereja menjadi sebuah sukacita besar datang ke gereja? Atau kalau lagi ada waktu aja saya ke gereja? Bagaimana menanti-nantikan ibadah yang penuh dengan sukacita? Habis kebaktiannya gak semangat sih, pujiannya gak ngangkat. Yang ketiga saudara, senantiasa memuliakan Tuhan. Apakah iman kita, hati kita, seluruh instrumen hidup kita memuliakan Tuhan saudara? Amin? Ada amin? Sebelumnya dikatakan apa saudara? Tuhan membukakan pikiran mereka. Tuhan memberikan hati mereka untuk memahami apa? Firman kitab suci. Boleh dibaca ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yes. Siapa yang setia hari ini tetap terus membaca firman Tuhan? Kalau belum, taruhkan tangan di dada saudara. Tuhan, aku mau rubah komitmenku Tuhan. Aku yang masih bolong-bolong baca firman Tuhan, aku mau baca firman Tuhan. Karena aku mau baca surat cintamu setiap hari. Dan aku mau kenal Tuhan, bukan kata orang, tapi pengalamanku sendiri dengan Tuhan Yesus. Mengapa Petrus tidak percaya? Mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Mengapa murid-murid tidak percaya dan mengatakan ini omong kosong? Mengapa orang-orang di sekitar itu juga tidak percaya? Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa mereka bodoh. Karena mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mereka gak kenal firman Tuhan. Mungkin saja mereka gak pernah baca firman Tuhan. Atau mereka sering baca tapi mereka gak memiliki firman itu. Gak menghidupi firman itu. Dan menghidupi firman itu. Sehingga iman mereka rontok ketika Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan yang mengambil mayat Tuhan Yesus pun harus anggota majelis agama Yahudi. Bukan murid-murid Tuhan Yesus. Karena iman mereka sedang rontok. Karena mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Hari-hari ini gereja Tuhan pun akan rontok ketika jemaatnya tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mereka gak suka lagi baca firman. Mereka gak suka lagi memahami firman. Dan apalagi yang paling parah, mereka udah gak suka lagi dengerin firman. Tadi saya ulang kembali Roma 10 ayat 17. Iman muncul, iman timbul, ada sebuah semangat yang besar ketika firman kita dengar. Saudara, saya dulu mengalami kesedihan dan saya sendiri jijik sama hidup saya. Saya dulu senang bekerja. Sampai sekarang pun saya masih bekerja, saudara. Tapi saya pernah cek, saya sehari bisa buka handphone 4 sampai 5 jam. Tapi kenapa saya tidak bisa menundukkan diri membaca firman Tuhan? Masalahnya bukan soal jam, tapi prioritasnya gak ada, saudara. Ketika saya bilang, Tuhan ampuni saya mau berubah. Perubahan itu tidak serta-merta mudah, saudara. Perlu proses waktu.
Tapi setelah bertahun-tahun itu terus diproses, menundukkan diri kepada otoritas Tuhan. Bisa saudara. Dan hari ini saya sepakat sampai hari ini dengan istri saya, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan 2 pasal. Artinya hampir 21 bulan kita harus tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu kita sama-sama memberikan semangat kepada seluruh jemaat. Kadang saya sendiri merasa Tuhan bagaimana saya harus memproses anak-anak saya. Juga sulit saudara. Kadang dia, ya Pak maaf hari ini bolong, besok diulang lagi. Terus diingatkan untuk baca firman Tuhan. Kemudian anak saya yang kedua juga, ya Pak temenin baca. Iman kami muncul karena pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, bila kesulitan membaca firman Tuhan, saudara harus lepas dalam 100 hari untuk baca firman Tuhan. Jangan pernah berhenti selama 100 hari itu. Karena habit akan terbentuk setelah 100 hari. Saya lanjutkan saudara. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka setelah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus membukakan mata mereka, membukakan hati mereka untuk memahami firman Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membawa mereka ke Betania, 10 hari setelah itu, mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Petrus bisa berkhotbah dan 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Petrus mengalami kebangkitan rohani dari pemahaman akan firman Tuhan dan dia diurapi Roh Kudus. Dan apa yang terjadi saudara? Thomas yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, Thomas menjadi rasul Tuhan yang luar biasa di India saudara. Dan dalam waktu 100 tahun, murid Tuhan Yesus bersama para rasul menjangkau Injil sepertiga dunia. Dan sampai abad yang tahun ke-500 saudara Masehi, Injil telah menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Eropa Timur saudara. Bahkan menuju ke Asia. Dan tahun kurang lebih 1400 Injil sampai ke Indonesia. Dan kita sampai ini mendengar berita Injil saudara. Karena apa saudara? Karena mereka memahami firman Tuhan. Mereka hidup di dalam firman Tuhan. Dan mereka imannya timbul karena pendengaran firman Tuhan. Dan mereka hidup di dalam firman itu dan menghidupi firman itu. Sehingga mereka mengalami kuasa dari kuasa Allah. Sehingga mereka mengalami kebangkitan rohani. Dan Injil sampai hari ini di hati kita. Bagaimana kalau mereka tetap tidak percaya saudara? Injil gak akan nyampe sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian dan saya adalah bagian dari timnya Tuhan Yesus. Yang rindu mengalami kebangkitan rohani seperti rasul-rasul itu. Kita mungkin skop lebih kecil dalam gereja Bethesda. Maukah kita mengalami kebangkitan rohani untuk gereja ini bertumbuh secara luar biasa. Dan kita mau menjadi tongkat estafet pemberitaan Injil Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu saudara, mereka tidak memahami firman Tuhan dan tidak hidup dalam firman Tuhan, maka tidak mengalami kebangkitan rohani dan iman mereka jadi memble saudara. Berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini imannya rontok saudara. Imannya memble, tidak ada gairah untuk beribadah, tidak ada gairah untuk pergi beribadah hari Minggu. Saya katakan awalnya karena tidak membaca firman Tuhan.
Beberapa waktu ini saya suka konseling dengan jemaat. Kalau saya koreksi, ada masalah apa terjadi? Saya cek cuma satu. Koko, Cici, tiap hari baca firman enggak? Ketika ini error, seluruh instrumen hidupnya error. Tapi kalau dia bilang, saya baca. Oke. Apa yang Koko Cici dapat setiap hari? Ketika baca aja, enggak dapetin sesuatu, juga error. Saudara. Bagi yang belum, mari kita sama-sama bangkit rohani kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus bentar lagi datang, saudara. Saya mau katakan gini, sebuah ilustrasi cerita. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang menangkap ini sebuah lucu, puji Tuhan, supaya ingat. Kalau saya coba cerita, ada yang mungkin bilang ini halu, ini menghayal, bisa. Saudara bayangkan, di gereja Bethesda punya berkat, ada yang memberi 2 miliar gereja ini. Senang gak saudara? Senang gak saudara? Yang senang sedikit ya. Karena gak kebagian Bapak Ibu ya. Coba kalau kebagian, semua senang gak? Nah, kebagian Bapak Ibu, ceritanya kebagian. Pak Yudi mengumumkan setelah ibadah ini, Bapak Ibu sekalian puji Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kami gereja Bethesda mendapatkan berkat 2 miliar. Tepuk tangan saudara ya. Setelah tepuk tangan Pak Yudi bilang, Natal tahun ini 25 Desember, karena berkat Tuhan ini kami akan membagikan kepada seluruh jemaat. Kita akan Natalan di Eropa. Siapa yang setuju tepuk tangan coba? Di Eropa. Di mana Pak Yudi? Kita akan Natalan di Paris. Wah, luar biasa ya. Tolong pulangnya Bapak Ibu mengumpulkan fotokopi KTP paling lambat minggu depan. Saya percaya Papa Letot ibu-ibu pasti. Pak cepet-cepet ngumpulin KTP data supaya April, Mei, Juni kita sudah membeli tiket keberangkatan Jakarta Paris. Broket sudah ke Paris ya. Dan kita akan Holy Night di dekat Menara Eiffel sambil lihat salju. Wah, tepuk tangan semuanya ya. Kemudian apa yang terjadi? Pak Yudi bilang kita akan menanggung tiket keberangkatan Jakarta Paris. Kemudian nanti kembali dari Paris ke Jakarta. Kemudian Bapak Ibu menikmati hotel juga di Paris. Kita akan jalan-jalan di Paris dari Natal sampai tahun baru. Perayaan Natal dan holiday. Yang gak tepuk tangan kayaknya, wah ini mah kawan ngahalunya makin kuat ini. Tapi Pak Yudi bilang ini, ada syarat. Bapak Ibu bikin 10 kelompok. Kelompok Brokwet, kelompok Abram, kelompok Paleri, kelompok Bukori, kelompok Pak Yudi, kelompok Pak Yahya, kelompok Cierlin, dibuatlah 10 kelompok. Setelah membuat 10 kelompok WhatsApp, Bapak Ibu harus baca firman Tuhan tiap hari. Sulit gak Bapak Ibu? Demi Paris mah gak sulit ya. Bener gak? Jadi Bapak Ibu harus baca Alkitab April, Mei, Juni. Dapat tiket keberangkatan. Lulus sampai Juni, tiket mengalir dari Pak Yudi. Nanti begitu Juni, Bapak Ibu kita akan membuat visa Schengen ke Jakarta. Bapak Ibu siapkan persyaratan. Tapi Juli, Agustus, September Bapak Ibu harus baca Alkitab. Sulit enggak? Enggak. Baca Alkitab. Wah, tiap hari aduh. Ibu-ibu tuh udah pada ngobrolin nanti Cipopi kita makan risoles ya di Menara Eiffel. Wah, seru. Nanti
Maliu bawa apa Maliu nanti makanan di Menara Eiffel. Wah, dengan semangat sambil baca Alkitab. Tidak ada obrolan yang tidak pernah berhenti untuk membicarakan pergi ke Eropa. September, Oktober, November, Bapak Ibu, September, Oktober, November, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Bapak Ibu juga harus membaca Alkitab karena berkaitan dengan tiket pulang. Yang gak baca gak dapat tiket pulang. Pasti Bapak Ibu baca karena nanti gak bisa pulang dari Paris. Bisa pergi gak bisa pulang. Jadi dapat tiket pergi, tiket pulang, visa. Dan nanti begitu tamat menjelang Natal, kita berangkat ke Paris bareng-bareng ke Jakarta. Di sini ada kurang lebih 100 lebih jemaat, kurang lebih 2 bis lah atau 3 bis berangkat. Pak Yahya jadi ketua rombongan melakukan doa pembukaan di Jalan Sudirman. Wah, semangat, antusias ya. Saudara, ini halu, maaf ya, ngehayal. Tapi rasanya udah seneng, bener gak? Saya doakan supaya Pak Yudi dapat berkat 2 miliar. Pak Yudi memurah hati, dapat 2 miliar pasti dibagi-bagi. Kita ke Paris mungkin ngehalu, saudara. Tapi udah seneng banget. Ke surga saudara udah pasti. Yang udah pasti saudara. Apa yang kita mau persiapkan untuk kita datang ke surga? Roh Kudus ada di hatimu. Tuhan Yesus ada di hatimu. Dia mati 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah bangkit. Apa keputusan kita tentang kematian dan kebangkitan ini? Apakah ini mau jadi cerita biasa atau ini punya dampak yang luar biasa buat kita? Dari mana mulainya? Baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan menghidupi firman itu. Maka murid-murid Tuhan Yesus mengalami sangat bersukacita. Senang di bait Allah. Dan hidup memuliakan Tuhan. Apa proses selanjutnya? Iman rohani mereka bangkit. Mereka tidak lagi dikalahkan oleh keadaan, tapi mereka mengalahkan keadaan. Petrus tadinya takut menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi ketika dia sudah mengalami kebangkitan rohani di depan mahkamah agama sekalipun, dia tidak takut, saudara. Saya paling senang surat Petrus 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini dari seorang nelayan, saudara. Saya nggak tahu sekolahnya gimana Petrus, tapi bisa menulis surat Petrus begitu luar biasa dahsyat karena dia mengalami kebangkitan rohani. Saudara, manfaat firman Tuhan di Mazmur 119 dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kehidupan kita gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat atau segala yang tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dan memperbaiki kelakuan. Firman akan merubah kehidupan kita ketika kita baca, renungkan dan hidupi, saudara. Firman akan membuat iman kita timbul bersemangat di dalam Tuhan. Tidak dikalahkan oleh keadaan, tapi kita mengalahkan keadaan. Kita punya hati untuk sama-sama membangun gereja Tuhan. Kita sama-sama bangkit gereja Tuhan, membangun setiap tubuh Kristus menjadi lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan. Jangan orang lain membley jadi kebawa membley, saudara. Tapi orang lain membley
kita bangkitkan supaya kita sama-sama bangkit di dalam Tuhan. Apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus telah mengalami transformasi hidupnya, saudara? Dampak besar di dalam kehidupan Petrus yang paling signifikan. Dampak kehidupan Paulus yang begitu signifikan. Thomas, Andreas, dan masih banyak yang lain. Setelah mereka mengalami kebangkitan Kristus. Hari ini kita duduk di tempat ini beribadah. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Dampak apa yang terjadi dalam kehidupan kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara, saya akhiri firman Tuhan dengan sebuah kesimpulan. Istri saya boleh bantu baca. Dengan pemahaman kita percaya kepada Kristus dan telah menjadi lahir baru melalui kematian dan kebangkitannya, apa yang menjadi transformasi rohani dalam kehidupan saudara? Apakah dampak kebangkitan Kristus dalam kebangkitan rohani saudara? Mari kita berdoa bersama-sama, taruhkan tangan kita di dada. Ketika kita memiliki firman, kita hidup, kita tangkap dia, kita akan menjadi kekristenan yang hidup. Rohani kita akan bangkit. Rohani kita bangkit, keluarga kita akan bangkit di dalam Tuhan. Lingkungan kita akan bangkit di dalam Tuhan. Dan gereja Tuhan akan bangkit di dalam Tuhan. Pujikan pujian ini menjadi doa kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau berkarya bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan setiap apa pesan yang kami dapatkan. Karya terbesar Dalam hidupku Tuhan, hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar. Musik dengan lembut mengalun. Katakan bersama-sama komitmen dalam hati. Bagi Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh baca firman Tuhan, katakan, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Sudah cukup bagiku Engkau mati di kayu salib dan Engkau bangkit di hari ketiga. Sudah cukup itu bagiku Tuhan. Bagianku adalah mengasihimu, mengasihi dalam segala perintah-Mu Tuhan. Mungkin hari ini engkau mengalami banyak kegagalan di dalam hidupmu. Engkau mengalami kelemahan. Bahkan engkau mungkin merasa kekalahan di dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan kebangkitan rohani dalam hidupmu. Ambil keputusan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu setiap hari. Minta tolong dalam pengembalaan bersama Pak Yahya dan rekan-rekan semua untuk saling menguatkan Bapak Ibu. Saya percaya di tempat ini sudah ada gerakan ayo baca Alkitab, bergabung bersama-sama. Saudara akan mengalami kebangkitan rohani. Katakan dalam hati Bapak Ibu secara pribadi, taruhkan tangan di dada, deklarasikan, aku mau baca Alkitab. Aku mau baca firman Tuhan. Aku mau baca firman Tuhan dengan setia. Aku mau memahami firman-Mu Tuhan. Aku mau mengalami kebangkitan rohani. Aku mau mengalahkan keadaan ini. Dan hari ini sungguh-sungguh hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan Yesus menang. Haleluya.